Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Fajar Kurniadi di channel Orang Kampung. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor yang saya dapat dari salah satu sosial media di internet. Cerita horor ini dialami oleh seseorang yang bernama Karina Puspasari. Lanjut ke ceritanya. Oke, sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe, klik tombol like-nya, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke, kita langsung ke ceritanya. Bagaimana? Saksikan ya sampai habis. Lupa jangan di skip. Oke, kita mulai ke ceritanya. Cerita berawal dari aku menempati kamar kosku yang baru saja di kawasan sekitar kota dekat kampusku. Biaya per bulannya agak sedikit mahal. Ya, tentu saja karena dekat dengan kampus. Ruangannya nyaman untuk ditempati untuk mahasiswa sepertiku. Ruangan itu dicat hijau lembut. Kamar itu berukuran 3x3 meter persegi. Ada satu tempat tidur beserta bantal dan gulingnya, satu lemari plastik, satu set meja belajar, dan juga tentu saja ada kamar mandi. Aku segera menata baju-bajuku, perlengkapanku, memasang spray untuk tempat tidur, meletakkan buku-bukuku di rak meja belajar. Setelah selesai, aku istirahat sebentar sambil laptopku dan menyalakan musik kesukaanku. Sesaat setelahnya, aku tertidur. Aku melihat ada orang yang berjalan masuk ke kamarku, menuju kamar mandi. Aku tidak terlihat wajahnya. Dia memakai baju berwarna serba merah, kulitnya putih. Saat aku terjaga, kemudian aku bangun. Aku kemudian menuju kamar mandi untuk melihat orang tadi. Hei, siapa di dalam? Kataku, sedikit berteriak. Tidak ada jawaban. Hei, siapa yang di dalam? Kataku, agak sedikit marah karena ada orang yang tanpa izin masuk ke kamarku. Tidak ada jawaban lagi. Kali ini terdengar suara keran menyala. Aku akan mendobrak pintu ini jika kau tidak menjawab. Kataku, sambil berusaha membuka pintu yang terkunci. Kali ini aku benar-benar akan mendobrak pintu ini. Entah yang di dalam laki-laki atau perempuan, aku tak peduli. Urusan nanti dimarahin ibu kos karena merusak pintu kamar mandi. Itu masa bodoh. Aku sudah merasa jengkel sekarang dan brak, pintu kamar mandi berhasil aku buka. Tapi aneh, tidak ada siapa-siapa di dalam. Kemana orang tadi pergi? Di sini tidak ada jalan keluar selain pintu ini. Apa aku yang salah terhadap pandanganku? Gak salah kok, karena juga menyala seperti habis dipakai oleh seseorang. Lalu siapa orang tadi? Kemana orang itu? Saat angin berhembus pelan menyapu bulu kuduku hingga berdiri, aku merasa takut. Apa yang terjadi di sini? Mbak, lihat orang masuk ke sini enggak? Pakai baju serba merah, kulitnya putih banget. Tanyaku pada penghuni kamar kos yang lain. Enggak kok, semuanya tadi pada tidur siang. Gak ada yang keluar kamar atau berjalan di sekitar sini. Apalagi masuk kamarmu. Hah? Beneran, Mbak? Rasa takut mulai menyelimutiku. Iya, beneran lah. Tadi yang di luar cuma kita bertiga. Kita gak lagi bengong. Ada apa sih? Gak apa-apa kok, Mbak. Kataku sekarang benar-benar takut. Aku menyeruput kopi panasku sambil berusaha melupakan kejadian tadi. Keputusan Ruri, sahabatku, untuk datang menemaniku sekarang. Dit, lo kenapa sih? Kok murung gitu? Tanya Ruri. Gue mau cerita sesuatu sama lo. Kataku sambil duduk di tempat tidur. Lo mau cerita apa? Jawab Ruri. Kemudian aku menceritakan semua kejadian tadi. Setelah selesai, wajah Ruri tampak seperti tidak sedang memikirkan sesuatu. Kemudian dia tertawa riang dan mencubit pipiku. Hahaha, Dita,
Lu tuh ada-ada aja. Mungkin lu lagi kecapean kali. Oke, jadi kayak gini. kata Ruri. Tapi kayak kerannya beneran nyala kok. Kayak harus dipakai. Jawabku yang tidak setuju dengan pendapat Ruri. Udahlah Dit, lu tenang aja. Masa ada setan di siang bolong? Aku tersenyum kecut. Perkataan Ruri memang benar. Aku merasa sedikit lebih tenang dan lega. Setelah itu aku dan Ruri memutuskan untuk berjalan-jalan di pusat kota. Benar-benar membuatku melupakan kejadian di kosan itu. Malam harinya, badanku terasa capek sekali. Aku kemudian mandi untuk menyegarkan badanku. Kemudian aku menyalakan laptopku sebentar dan mengirimkan email kepada saudaraku, menanyakan kabarnya di sana. Karena lelah, aku putuskan untuk tidur. Aku mengunci pintu kamarku supaya tidak ada orang yang masuk jendela di kamarku. Kubiarkan terbuka karena udara malam itu sedikit panas. Oke, jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe dan like dan share channel ini, semoga berkembang. Dan jangan lupa di-share ya kawan-kawan ya, biar kami lebih semangat buat video ini. Oke teman-teman, Subscribe. Malam itu kejadian tadi terulang lagi. Antara masih bermimpi atau sudah terbangun, aku kembali melihat orang yang berpakaian serba merah memasuki kamar mandiku, dan badannya sekarang orang itu berlumuran darah. Aku takut, sangat takut. Aku tidak berani membuka mata. Aku putuskan tetap terpejam sambil berdoa. Pagi harinya aku berniat akan menawarkan hal ini kepada ibu kos. Aku sudah tidak tahan terhadap semua ini. Ketakutanku tidak dapat disembunyikan, atau jika perlu aku akan pindah kos yang lebih baik, jauh dari kesan menyeramkan. Aku juga bertanya-tanya dari mana orang yang berpakaian serba merah kemarin masuk pintu. Kan sudah aku kunci. Masa lewat jendela? Jelas tidak mungkin, karena tidak ada cukup jika lewat jendela. Atau jangan-jangan dia bukan orang, melainkan ketakutanku makin bertambah. Aku bergegas menuju tempat ibu kosan berada. Sesampainya di sana, aku disambut ramah oleh ibu kos. Ada apa, Dik? Kamu mau bayar kos? Kata ibu kos sedikit bercanda. Bu, saya mau menceritakan sesuatu, kataku. Serius. Cerita apa? Jika tentang hal-hal bodoh, ibu tidak ada waktu. Kalau lihat ibu lagi sibuk. Tapi aku minta waktu sebentar, Bu. Ini akan sangat membantuku. Baiklah, apa yang ingin kau cerita? Aku kemudian menceritakan semua kejadian menyeramkan yang aku alami kemarin. Setelah selesai, raut wajah ibu kos berubah. Rautnya menunjukkan keseriusan, tidak seperti dugaanku dia akan tertawa. Mungkin yang kamu lihat adalah Alesana, ujar ibu kos. Siapa itu Alesana? Ibu kos menghembuskan nafas panjang. 8 tahun yang lalu, Alesana mati di kos-kosan ini. Diduga dia bunuh diri karena depresi, karena ditinggal kekasihnya yang telah meninggal. Dia anak yang cantik. Dia melukai dirinya dengan pisau. Dia mengalami pendarahan hebat hingga dia kemudian ditemukan mati mengenaskan di kamar mandi. Hingga sampai sekarang, orang yang menempati kamar itu selalu diperlihatkan sosok Alesana sedang berjalan ke kamar mandi. Hingga belum 2 hari menempati kamar itu, orang yang menempati sudah agak angkat kaki dari kamar itu. Tidak tahan. Pernah juga ada orang yang diperlihatkan sosok Alesana yang berlumuran darah yang menyeramkan. Setelah ibu kos selesai bercerita, aku benar-benar kaget sekaligus shock. Aku berjanji akan pindah kos-kosan besok paginya. Aku sudah tidak tahan. Dia sudah tidak tahan, guys. Malam harinya, aku masih tidur di kosan itu. Rasanya tidak bisa memejamkan mata mengingat kejadian tadi. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sepi sekali suasana di luar. Mungkin penghuni kos yang lainnya sudah tertidur. Hawa dingin tiba-tiba menyergapku. Hembusan angin dari jendela membuatku hangat. Aku berusaha memejamkan mataku,
Tapi aneh, kenapa suasana di sini menjadi berubah. Tiba-tiba lampu mati, suasana benar gelap dan aku sendirian. Aku menggenggam selimutku semakin kencang. Aku tidak berani bergerak. Payah. Tiba-tiba ada sebuah benda terjatuh. Bunyinya mengagetkanku. Lalu terdengar bunyi derap kaki. Tap, tap, tap. Bunyi itu sepertinya makin mendekat ke arahku. Aku tidak bisa melihat siapa itu karena benar-benar gelap. Jantungku benar-benar berdegup kencang sekali. Keringatku mengalir deras di sekitar tubuhku. Aku mulai melafalkan doa-doa memungkinkan kejadian yang tidak enak yang akan terjadi nanti. Ada yang menaiki kakiku seperti sebuah beban berat. Aku tidak berani menggeram kakiku sedikit pun. Kurasakan ada tangan yang mengelus kakiku. Permukaan kulitnya halus, aku bisa merasakannya. Tiba-tiba lampu menyala. Terlihat seseorang wanita yang sedang menatap kosong ke arahku. Mulutnya berlumuran darah, matanya terlihat seperti sedang menangis, dan wanita itu berjalan semakin mendekat ke arahku. Badanku serasa beku. Aku ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Jangan takut, Kata wanita itu lembut. aku tidak akan menyakitimu. Aku Alesana. Aku hanya ingin menyampaikan pesan buatmu. Tolong aku. Aku terperangkap di sini. Bebaskan aku, agar nyawaku bisa tenang di sana. Bakar kalung yang ada di dekat lemari kalung berliontin huruf A. Tidak ada orang yang tahu. Sepi kok, kotor. Tolong aku. Aku mau. Sosok itu tiba-tiba perlahan menghilang dan sekarang yang terlihat hanya gelap. Aku begitu shock. Aku tidak sadar dan tahu-tahu sudah berada di pagi hari. Rupanya aku pingsan tadi malam. Nyawaku rasanya belum berkumpul semuanya. Aku masih kebingungan, badanku terasa capek sekali. Aku kemudian bangun melihat jam berapa sekarang. Jam sudah menunjukkan pukul 10. Ya ampun, kali ini aku benar-benar kesiangan. Aku menutup wajahku dengan kedua tanganku. Aku bertanya pada diriku sendiri, ya Tuhan, apa yang terjadi padaku? Mengapa semua ini terjadi? Aku menghembuskan nafas panjang. Kemudian aku memikirkan kejadian tadi malam. Wanita yang aku lihat kemarin malam adalah Alesana. Wanita itu membicarakan tentang nyawanya. Nyawanya terperangkap di dunia nyata. Dia ingin aku membebaskan, dan dia juga membicarakan tentang kalung. Dia menyuruhku untuk mencari kalung dan kemudian membakarnya. Aku bertanya-tanya, ada apa dengan kalung itu? Kenapa dia ingin aku membakarnya untuk membuat nyawanya bebas? Tapi aku tidak peduli. Yang terpenting sekarang adalah mencari supaya dia dan juga tenang hidupnya. Dia akan terbebas, nyawanya menuju alam sana. Dan aku tentu saja supaya hidupku tidak diganggu olehnya, makhluk halus itu. Sudah berjam-jam aku mencari kalung yang dimaksud Alesana. Lemari pakaian sudah aku geledah isinya. Aku keluarkan semua. Aku cari-cari di sekitar lemari, juga tidak ada. Aku bingung, lemari mana yang disebut Alesana? Susah sekali mencarinya. Aku memikirkan pesan Alesana. Aku mohon, kalung yang ada dekat lemari berliontin huruf A. Sepi, kotor. Tiba-tiba sesuatu terlintas di pikiranku. Kurasa aku sudah menemukan jawaban. Apa mungkin benar? Jantungku berdegup kencang. Aku sudah sampai di gudang di kos itu. Semoga firasatku benar. Aku mencari barang yang dimaksud Alesana. Aku mulai bekerja di sekitar gedung. Banyak debu, sangat kotor. Aku mulai terbatuk-batuk saat aku sedang membungkus beberapa bangku yang sudah usang. Betapa menjijikkan tempat ini. Apa tempat ini tidak pernah disentuh oleh manusia? Benar-benar menjijikkan. Saat setelah itu, aku melihat lemari besar coklat tua kayu. Kayu-kayunya sudah lapuk dimakan rayap.
itu. Aku segera menggeledah isi lemari itu, tapi aku tidak menemukan apa-apa. Hanya ada kertas koran yang sudah lama. Tiba-tiba ada sebuah bola terjatuh dan menggelinding ke arah bawah lemari itu. Aku membungkukkan badan untuk mengambil, tapi ketika sampai di bawah, aku tidak lagi menghiraukan bola tadi. Perhatianku tertuju pada kotak coklat yang terlihat bersih. Aku memungutnya. Perasaanku mengatakan, inilah jawabannya. Hatiku berdegup kencang. Kubuka perlahan kotak itu. Di dalamnya berisi surat. Aku membaca surat itu yang isinya adalah, kepada Alesana yang kusayangi, dari kekasihmu. Alesana, aku benar-benar merindukanmu. Di hari ulang tahunmu yang ke-17 ini, maaf, aku tidak bisa datang ke tempatmu. Aku hanya bisa memberimu kalung ini. Penyakit leukemiaku sudah mencapai tahap akut. Aku tidak mampu untuk berjalan lagi. Badanku sudah terasa tidak berdaya lagi. Maaf jika sudah mengecewakanmu. Kurasa ini yang terakhir dariku. Untukmu, mencintaimu. pada kata terlihat bahwa tulisan berubah menjadi tidak karuan. Aku mendeskripsikan bahwa kekasih Alesana saat menulis kata terakhir itu penyakitnya kambuh sehingga kesusahan untuk menulis. Jadi begitu jawabannya. Alesana merasa tidak bebas karena surat dan kalung yang diberi kekasihnya ini. Di kotak itu terdapat kotak kecil lagi berwarna biru tua. Aku membukanya. Ada sebuah kalung berliontin huruf A berwarna perak dan mengkilat. Kalung itu dengan minyak tanah kemudian membakarnya. Setelah 3 minggu kejadian itu, hidupku terasa tenang. Tidak ada gangguan dari makhluk halus lagi. Aku sudah melupakan kejadian itu. Ketika pada malam hari saat aku sedang tertidur, aku terjaga lagi. Aku melihat bayangan Alesana tersenyum ke arahku. Dia tampak seperti sedang mengatakan sesuatu padaku. Terima kasih, sampai jumpa, ucapan Alesana. Melambaikan tangan, bersamaan dengan itu bayangan Alesana menghilang. Aku tahu Alesana benar-benar tenang sekarang. Tamat. Oke geng, cerita kali ini cukup sampai di sini saja. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, di like, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini semakin berkembang. Oke, kita berjumpa di video selanjutnya.